Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Eka Saputri dengan NPM 1988206001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau langkah-langkah dalam model pembelajaran Inside Outside Circle, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Agung Prihatmojo, SPD MPD. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tutorial atau langkah-langkah model pembelajaran Inside Outside Circle versi aslinya. Yang pertama, sebagian peserta didik berdiri membentuk lingkaran kecil serta menghadap keluar lingkaran. Yang kedua, sebagian peserta didik lainnya berdiri membentuk lingkaran besar di luar lingkaran kecil dan menghadap ke dalam lingkaran. Yang ketiga, kemudian dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan lingkaran besar saling berbagi informasi. Pertukaran informasi bisa dilakukan oleh semua pasangan secara bersamaan. Yang keempat, peserta didik yang berada di lingkaran kecil tetap berada di tempat, sedangkan peserta didik yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam, sehingga masing-masing siswa mendapatkan pasangan baru. Yang terakhir, yang kelima, dan selanjutnya giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang berbagi informasi. Demikian seterusnya hingga selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau langkah-langkah model pembelajaran Inside Outside Circle origami yang telah saya kembangkan. Yang pertama, langkahnya yaitu peserta didik yang berada di dalam kelas dibagi menjadi dua kelompok yang akan dibentuk lingkaran. Saya membagi kelompoknya menggunakan media origami, di mana setiap di dalam origami ini sudah terdapat masing-masing pembagian kelompoknya. Saya menggunakan macam-macam planet. Di sini saya menggunakan yang pertama ada planet Merkurius yang saya letakkan di origami kecil. Yang kedua ada planet Bumi. Di sini saya letakkan di origami besar. Dan yang ketiga ada planet Mars yang saya letakkan di origami kecil. Dan yang terakhir ada Jupiter yang saya letakkan di origami terbesar. Dimana pembagian kelompok ini masing-masing anggota akan saya bagikan origami ini, dan selanjutnya akan saya bacakan. Dimana di sini saya akan memberitahukan yaitu ada planet terbesar yaitu ada Jupiter. Masing-masing dimana yang mendapatkan planet Jupiter ini, maka dia akan membentuk lingkaran besar. Dan planet terkecil yang kita tahu sini adalah Merkurius, di mana setiap anggota yang mendapatkan planet Merkurius akan membentuk lingkaran kecil. Oke, langkah yang kedua, sebagian peserta didik berdiri membentuk lingkaran kecil serta menghadap keluar lingkaran. Di mana tadi saya sudah membagi kelompoknya, yaitu yang lingkaran kecil adalah anggota yang memegang kertas origami yang dimana di dalamnya terletak planet terkecil yaitu planet Merkurius. Lalu yang langkah yang ketiga, sebagian peserta didik lainnya berdiri membentuk lingkaran besar di luar lingkaran kecil dan menghadap ke dalam lingkaran. Dimana saya tadi sudah membagi setiap anggota yaitu origami yang berisi macam-macam planet. Nah, yang mendapatkan planet terbesar yaitu Jupiter, dia akan membentuk lingkaran besar di luar lingkaran planet Merkurius tadi dan menghadap ke dalam lingkaran. Lalu yang keempat, guru menjelaskan cara berdiskusi dan membagikan materi yang akan didiskusikan. Di sini saya menggunakan materi yaitu tentang macam-macam bencana alam di Indonesia, di mana bagian dari macam-macam bencana alam itu ada seperti tanah longsor, seperti gempa bumi, seperti tsunami, dan yang terakhir ada banjir. Di mana berisi tentang
pengertian dari masing-masing bencana alam tersebut dan penyebab terjadinya. Oke, langkah yang kelima, masing-masing peserta didik yang berada di lingkaran kecil memegang kertas berisi materi yang akan didiskusikan. Yang keenam, selanjutnya semua siswa sudah mendapatkan pasangan masing-masing dan saling berhadapan. Dua siswa yang berpasangan atau yang berhadapan dari lingkaran kecil dan lingkaran besar saling berbagi informasi. Pertukaran informasi bisa dilakukan oleh semua pasangan dengan waktu yang bersamaan. Lalu yang ketujuh, berikutnya peserta didik yang berada di lingkaran kecil atau yang mendapatkan planet Merkurius tetap berada di tempat, sedangkan peserta didik yang berada di lingkaran besar atau yang mendapatkan origami yang berisi planet Jupiter bergeser satu atau dua langkah arah jarum jam, sehingga masing-masing siswa mendapatkan pasangan baru. Yang kedelapan, selanjutnya giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang berbagi informasi. Demikian seterusnya hingga selesai, di mana yang berada di lingkaran besar ini adalah yang memegang kertas origami, di mana di dalamnya berisi planet Jupiter, ya, planet terbesar. Yang ke-9, setelah diskusi selesai, siswa diminta kembali ke kelompoknya masing-masing, dan perwakilan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka dapatkan, dan dimulai dari kelompok yang berada di lingkaran luar atau yang memegang kertas origami yang terdapat di dalamnya, yaitu gambar planet Jupiter. Lalu disimak oleh kelompok dari lingkaran kecil atau anggota yang memegang kertas origami yang berisi planet Merkurius. Lalu terakhir atau langkah yang ke-10, kemudian siswa yang benar menyampaikan materi hasil diskusi akan mendapatkan bintang dari guru, di mana bintang ini berisi nilai yaitu 10, tambahan 10 nilai dari guru. Sedangkan siswa yang salah dalam menyampaikan materi hasil diskusi akan mendapatkan payment atau hukuman. Baik, sarannya menurut saya di sini model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, karena model pembelajaran ini hadir dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran di dalam kelas, memberi suasana baru dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk bekerja kelompok atau berdiskusi, sehingga memperkuat hubungan antar individu. Selain itu, model ini juga memerlukan keterampilan berkomunikasi serta proses kelompok yang baik. Model pembelajaran ini unggul pada aktivitas peserta didik dalam menggali informasi yang beraneka ragam dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian, model pembelajaran ini cocok diterapkan di berbagai tingkatan di sekolah dasar. Di tingkatan sekolah dasar dan sangat digemari oleh anak-anak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan model pembelajaran Insight Social Circle. Yang pertama adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi bersamaan dengan singkat dan teratur. Yang kedua, selain itu siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dan yang ketiga, dapat diterapkan untuk setiap tingkatan kelas dan sangat digemari oleh anak-anak. Selanjutnya ada kelemahan model pembelajaran Insight Social Circle. Yang pertama sering tidak bisa dilakukan karena kondisi penataan ruang kelas yang tidak menunjang. Yang kedua, tidak ada cukup ruang di dalam kelas untuk membentuk lingkaran dan tidak selalu memungkinkan untuk membawa siswa keluar dari ruang kelas dan belajar di alam bebas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.